Fisika kelas 10 SMA, metode ilmiah. Metode ilmiah atau prosedur ilmiah merupakan suatu cara sistematis yang digunakan untuk mengembangkan dan menemukan suatu ilmu pengetahuan. Manfaat metode ilmiah: dengan adanya metode ilmiah, pertanyaan-pertanyaan yang timbul terhadap suatu fenomena atau gejala alam dapat terjawab dengan penalaran dan pembuktian secara objektif melalui hasil penelitian. 4 karakteristik atau sifat penelitian ilmiah. Yang pertama, objektif. Pengetahuan sesuai dengan objek yang diamati dan didukung oleh fakta empiris, tidak didasarkan atas persepsi peneliti atau orang lain. 2. Metodik. Pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Ketiga, sistematis. Pengetahuan disusun dalam satu sistem yang saling berkaitan dengan pengetahuan lainnya dan merupakan satu kesatuan yang utuh. 4. Berlaku umum. Pengetahuan berlaku untuk semua orang, tidak perorangan atau kelompok tertentu, dengan cara eksperimen yang sama dan memperoleh hasil yang sama. Unsur-unsur metode ilmiah. Unsur-unsur metode ilmiah adalah pengulangan 5 langkah berikut. Yang pertama, karakteristik dalam pengamatan dan pengukuran. Yang kedua, hipotesis penjelasan teoritis yang merupakan dugaan atas hasil pengamatan dan pengukuran. Unsur ketiga, prediksi berupa penjabaran secara logis dari hipotesis. Unsur keempat dari metode ilmiah, eksperimen, merupakan pengujian dari pengamatan, pengukuran, dan hipotesis. Dan yang kelima, evaluasi dan pengulangan berupa simpulan hasil dari semua langkah sebelumnya. Kriteria metode ilmiah. Yang pertama, berdasarkan fakta. 2. Bebas dari prasangka dan tidak bersifat pertimbangan subjektif. 3. Menggunakan prinsip analisis dengan menggunakan pemecahan secara logis. 4. Perumusan masalah yang dimulai dengan menyusun hipotesis sehingga dapat mencapai sasaran dengan tepat dan akurat. 5. Menggunakan ukuran yang objektif. 6. Menggunakan teknik kuantitatif atau kualitatif. Karakteristik metode ilmiah: bersifat kritis dan analitis, bersifat logis, bersifat objektif, bersifat empiris, dan bersifat konseptual. Langkah-langkah metode ilmiah. Suatu produk fisika yang dapat berupa teori dan hukum dapat diperoleh melalui metode ilmiah dengan langkah-langkah seperti berikut. Pertama, merumuskan masalah, mengumpulkan informasi atau kajian pustaka. 3. Menyusun hipotesis. 4. Merancang dan melakukan eksperimen. 5. Menganalisis data. 6. Membuat simpulan. 7. Menulis laporan ilmiah. Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, langkah-langkah metode ilmiah merumuskan masalah. Suatu masalah dapat timbul karena adanya pengamatan terhadap gejala-gejala atau kejadian-kejadian yang ada di lingkungan sekitar, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa, apa, dan bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Dengan demikian, langkah ini dilakukan agar memperjelas dan mengetahui batasan masalah yang akan diteliti. Kedua, langkahnya mengumpulkan informasi atau kajian pustaka. Langkah ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.
Informasi yang dikumpulkan melalui kajian pustaka diperoleh dari berbagai literatur, seperti dari buku atau situs ilmiah di internet. Informasi tersebut dijadikan acuan dalam penelitian yang akan dilakukan. Langkah ketiga dari metode ilmiah adalah menyusun hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara tentang penyelesaian masalah yang diajukan dalam penelitian. Kemudian, kebenarannya harus diuji dengan melakukan eksperimen atau percobaan. Langkah selanjutnya merancang dan melakukan eksperimen. Eksperimen dilakukan untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang telah disusun sebelumnya. Namun, sebelum melakukan eksperimen, perlu menentukan variabel eksperimen. Variabel atau peubah merupakan objek penelitian yang dapat menentukan hasil penelitian. Variabel dibagi menjadi 3 jenis, yaitu variabel bebas atau independent variable, variabel terikat atau dependent variable, dan ketiga, variabel kontrol atau control variable. Variabel bebas, variabel yang dapat diubah secara bebas oleh peneliti. Perubahan yang terjadi pada variabel ini bertujuan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap perubahan variabel lain, yaitu variabel terikat. Variabel terikat, variabel yang diteliti dan perubahan pada variabel ini bergantung pada variabel bebas. Ketika variabel bebas berubah, variabel terikat juga akan berubah. Variabel kontrol, variabel yang harus dipertahankan tetap selama penelitian, sehingga tidak mempengaruhi variabel terikat. Selain itu, agar menghasilkan penelitian yang maksimal, maka sebelum melakukan eksperimen, pastikan instrumen atau alat yang akan digunakan telah tersedia, sesuai dengan fungsinya dan siap digunakan. Hal ini dilakukan untuk menunjang kelancaran dari eksperimen, sehingga diperoleh data yang akurat. Langkah selanjutnya menganalisis data. Dari hasil eksperimen akan diperoleh data-data yang selanjutnya dapat diolah dan dianalisis. Data-data tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram alur, atau peta konsep. Selanjutnya, data dapat dianalisis secara kuantitatif, kualitatif, statistik, maupun deskriptif. Dengan menganalisis data hasil eksperimen, akan diketahui kebenaran dari hipotesis yang telah disusun sebelumnya. Jika hasil analisis tidak mendukung hipotesis yang telah disusun, bukan berarti penelitian yang dilakukan salah. Namun bisa saja hipotesis yang dirumuskan tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan perubahan. Membuat simpulan. Simpulan merupakan pernyataan singkat yang menjelaskan hasil analisis data yang dihubungkan dengan hipotesis. Terdapat 2 kemungkinan simpulan. Yang pertama, hipotesis diterima atau hipotesis ditolak. Pertama, hipotesis yang sudah disusun sebelumnya dapat diterima jika hasil eksperimen sesuai dengan hipotesis. Kemungkinan kedua, hipotesis ditolak jika hasil eksperimen tidak sesuai dengan hipotesis yang telah disusun. Langkah selanjutnya menulis laporan ilmiah. Suatu penelitian dapat bernilai ilmiah jika hasil penelitian yang dilakukan dipublikasikan dalam bentuk jurnal agar diketahui oleh orang lain. Kerangka tulisan dari suatu laporan ilmiah disusun secara sistematis yang meliputi judul penelitian, abstrak, pendahuluan, landasan teori,
bahan dan metode penelitian, hasil data eksperimen dan pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka.